Nah, eh mungkin saya cerita ya, ini bukunya agak agak detail nanti silakan bisa ya. Jadi eh, dulu waktu saya kebetulan pernah jadi manajer riset ya, manajer riset. Jadi manajer riset itu dulu bertanggung jawab memboosting fakultas itu ordernya naik. Dulu zaman sebelum saya jadi manajer riset tuh fakultasnya dapatnya setahun cuma 1 M 2 M. Waktu saya jadi manajer riset sekitar 6 7 M. Ya, saya nggak tahu sekarang ini karena juga mungkin COVID jadi nggak fluktuatif dapatnya. Jadi ordernya jadi naik, ordernya naik. Dan saya penyumbang juga 1 sampai 2 M waktu itu, waktu saya jadi manajer riset. Jadi saya penyumbang, tim kami penyumbang 20 sampai 30% fakultas untuk apa namanya? Karena kita bisa mapping skema hibah riset dan sebagainya. Kita mapping semua tuh siapa pendanaannya, baik yang lokal dan sebagainya. Kalau memang mau seperti itu boleh, dan itu bisa survive dari yang paling kecil, yang paling mudah dari internal, dari mungkin kementerian, lintas kementerian, dari swasta, ya, dari mana lagi? Apa namanya mungkin penghargaan-penghargaan. Ya, saya kan juga coba-coba salah satunya penghargaan Habibie Award. Habibie Award itu dapat 350 juta bagi bagi penerimanya. Dikasih oleh Pak Habibie untuk bebas mau ngapain aja dan tidak perlu laporan. Nah, seperti itu ya. Nah, skema-skema begitu lalu kita juga tahu apa namanya output dan itu kita harus tahu juga ya. Terus juga kita ya bagaimana gaya penulisan kita yang menulis proposal yang efektif dan persuasif, mencari menyampaikan ide yang efektif, terus membuat gambar yang ini. Nah, selain itu juga etiknya juga. Lalu mengenai keuangan, ya keuangannya agak sensitif juga, apalagi di Indonesia. Dananya datang terlambat, RAB, apa, SBU, SBK-nya ribet dan sebagainya. Saya sendiri kalau saya dapat punya dana berapa ratus juta, saya punya asisten 3 atau 4, salah satu asisten adalah asisten keuangan. Ya, yang ngerti apa namanya peraturan menteri ini seperti apa sehingga memudahkan kita dan kita tidak tidak kena delik apa ya melanggar apa, aturan negara. Ya kita kan nggak mungkin ngerti semuanya. Nah, kita punya tim dan sebagainya. Nggak apa-apa kita apa ya memang dana riset dibagi dong buat tim ya kan gitu kan. Dibagi tapi kita jadi kuat seperti itu. Administrasinya kita ada. Jadi ada tim teknikal sama ada tim administrasi sama tim keuangan. Nah, kalau kalau kita kecil ya mungkin diajarin tuh asisten kita. Kita punya 2 3 asisten ataupun kita sendiri. Nah, kalau saya dulu periset waktu saya nggak belum punya modal apa-apa, saya harus ngerti cara buat proposal, melakukan riset, membuat laporan, administrasi, keuangan. Tapi lama-lama saya ada dana, ya wis, saya bikin dibuat sistem supaya tadi beberapa yang ribet-ribet itu dialokasikan aja dari berapa ratus juta bayar asisten full time 4 juta 5 juta mereka pegang administrasi dan keuangan teknikalnya ada lalu kita mikirin yang dalam-dalam kita nurunin yang rumus dan sebagainya pengajaran kita nggak ditinggalkan penelitian pengabdian masyarakat kan begitu ceritanya. Hal itu detail akan saya ceritakan besok A to Z. Mohon maaf kalau saya batuk ya. Lalu juga pasca pengumpulan proposal ya, eh, kita kita punya milestone nanti nanti kita ceritakan ini dalam buku ini dan dalam PPT ini. Dan kalau terlalu singkat waktunya kan cuma 2 jam ya. Nanti silakan kita berikan kasih contoh apa namanya. eh, tapi memang skema hibah kan berubah-berubah. Tinggal dilihat aja kalau dia memang outputnya jurnal ya kita fokus ke originality. Kalau kita fokus hilirisasi produk. Kalau in between dan sebagainya. Kalau produk kolaborasi ya tinggal kita sesuaikan saja. Ya, nanti contoh-contoh proposalnya coba kita share. Ya, tentang hibah research ya. Jadi sebagai peneliti harus bisa cari dana ya. Cari dana. Kalau di Jepang itu profesor itu harus bisa cari duit. Profesor itu harus bisa cari duit. Jadi kinerja profesor itu dilihat dari
Ya, selain jurnalnya, dia juga bisa menghidupkan labnya. Ya, makanya saya belajar waktu itu dari eh, Profesor Toshio Fukuda. Eh, Waktu itu dia, ini saya cerita, dia punya sekretaris tiga. Artinya dia dari dananya dia sendiri dia bayar tuh sekretaris. Karena di Jepang itu nggak ada namanya struktural sekretaris di lab. Ya, dia punya tiga. Satu sekretaris buat apa namanya mungkin keuangan, satu buat administrasi, satu lagi buat bimbingan-bimbingannya. Kalau ada yang ngelamar doktoral dari luar negeri dan sebagainya dan sebagainya, dia punya tiga. Dia bayar itu. Nah, saya nggak tahu dia dapat dana berapa. Saya langsung oh. Terus dia punya namanya postdoktoral yang dibayar. Kalau postdoktoral itu biasanya dibayar sama lab. Dia punya postdoktoral sampai lima waktu itu. Terus dia juga punya appointment khusus dibayar dari dia namanya associate professor. Jadi kalau di Jepang itu ada full professor, ada associate professor, ada asisten professor. Nah, itu default dikasih sama pemerintah Jepang. Maksudnya itu hierarkinya. Tapi bagi profesor yang uangnya banyak, dia bisa terserah mengextended. Nah, salah satunya profesor saya uangnya banyak karena dia pintar cari hibah. Dia bisa kolaborasi macam-macam. Ya, dia punya link IEEE, link di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Ya, jadi peneliti membutuhkan dana. Ya, ya, jadi kita harus bisa cari dana. Ya, dan dana tersebut untuk menyewa instrumen. Nah, dulu salah satu hebatnya waktu itu supervisor saya adalah dia main-main di algoritma robotik, tapi robotnya dibuat jadi nano scale. Nah, dia akhirnya dapat hibah micro nano research center di Jepang. Itu bisa bangun 4 tingkat dari dana itu. 4 tingkat, ya seperti STP tapi separuh. Seperti gedung gedung Fasilkom baru 4 tingkat tapi separuhnya khusus khusus buat namanya nano riset. Dan di dalamnya itu ada namanya Time yang harganya sekitar 10, 15, 20 miliar zaman itu. Jadi dia punya tiga atau empat. Ya, saya bilang wah, ya nggak kebayang lah kalau di Indonesia saya nggak bakal bisa seperti itu. Tapi saya tetap jaga hubungan baik sama dia. Tapi saya belajar. Nah, jadi alat yang ini dan sebagainya itu ya tanggung jawab si periset selain kalau memang beruntung institusinya memberikan fasilitas kayak gitu ya. Nah, dana tersebut memang juga research kita cari sendiri. Profesor harus berpikir berpikir apa ataupun researcher harus berpikir gimana ini produk kita bisa in dan sebagainya dan sebagainya. Ya, karena kalau kita riset nggak punya senjata, mau riset apa? Orang lain alatnya canggih-canggih. Kalau kita main algoritma, kita harus apa? Atau inilah ngerunning pakai deep learning aja. Perlu superkomputer. Kalau kita nggak bisa beli ya kita mungkin sewa cloud dan sebagainya. Kan perlu dana juga. Nah, kurang lebih begitu. Ya, kalau enggak ya akhirnya kita cuma as a usual ya. Datang ngajar, riset kalau ada waktu, ya. Dan bimbing mahasiswa juga bingung. Kita nggak punya topik, ya kan? Kalau saya malah kekurangan mahasiswa sebenarnya. Kekurangan karena dan pengajaran saya sinergikan. Pengajaran, topik, dan dana seperti itu. Nah, itu kita harus bisa seperti itu. Nah, jadi kita harus tahu pemberi hibah, penerima hibah. Nah, ini list-list saya dulu lengkap. Ya, karena dulu saya jadi manajer riset ya, dan ini ya saya lengkap. Ya, institusi pemerintah siapa aja, terus skema dananya apa, terus apa lagi, formatnya seperti apa. Kalau kita punya temen nanya contoh proposalnya, ya kan, terus hibah institusi pendidikan, universitas, lalu juga ada apa-apa dan sebagainya. Terus juga dari luar negeri. Jadi kalau mohon maaf, kalau di Indonesia receh-receh, pusing. Ya, tapi ya mau nggak mau ya adanya itu ya mau nggak mau ya kita pelan-pelan dulu. Kalau kita belum punya nama, kalau kita udah punya, kalau kita sudah punya mungkin H indeksnya tinggi, orang sudah kenal kita punya riset center. Nah, sekarang kita ngarah namanya giant, giant apa namanya eh, hibah proposal. Waktu itu saya lagi ngejar USA nama pertama waktu itu. Sekarang lagi ngejar JSPS nama pertama. Sekali dapat itu ya 45 M kali 4 tahun 20 M 25 M gitu.
Ya, kalau dapat sampai dapat seperti itu ya. Jadi artinya yang tadi 1-2 M receh-receh carinya susah, kalau nanti kita bisa ngejar itu. Saya pernah dapat US Ed Sheeran, tapi saya bukan nama pertama. Ya, saya sekarang mau coba menggeser paradigma itu. Nah, hal-hal gitu juga ada karirnya dalam menembak hibah riset, Bapak Ibu. Kalau kita masih baru dokter baru lulus ya, yang individu-individu aja, yang ordernya 100 juta, 200 juta, supaya kita bisa tenang lakukan riset, fokus, punya asisten atau lain sebagainya. Lalu kalau memang kita sudah punya kemampuan, kita megang 2 atau 3 hibah, sehingga nominalnya bisa 300-400 juta. Loh itu ada desainnya itu. Besok saya ceritakan desainnya. Ya, ini sekarang saya lagi cerita mengenai gimana meyakinkan meyakinkan pemberi hibah. Ya, dan kita memang melakukan hibah dengan profesional sehingga pemberi hibah itu ngeliat track record kita dikasih uang segini bagus ya. Jadi lama-lama ini bahkan akhirnya di end of 5 tahun 6 tahun kemudian kita nggak perlu ngirim proposal, kita dikejar-kejar. Saya sering sekali dikejar-kejar sama UI sama kementerian. Tapi saya pilih-pilih juga. Takutnya nanti ini ya. Dulu saya pernah dikejar-kejar untuk bikin eh, apa ya? Tadi hilirisasi. Ordernya gede sekali. 5 sampai 10 M lah seperti itu. Tapi saya nanya ini hitungnya pinjaman atau apa? Karena ada teman saya setelah nggak laku alatnya. Nah, yang gitu-gitu di Indonesia agak ini ya. Makanya saya juga harus clear dulu. Kalau nerima hibah saya harus clear ini hibah atau pinjaman atau apa dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita tuh udah ngerancang nih, tahun ini hibah kita harus dapat berapa? Tahun depan kalau ini next apa? Dan sudah mulai ada kecil-kecilan. Eh, karena kebutuhan dana ya. Terus kita mau apa? Itu ada planningnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya kan diajarkan begitu ya dulu dulu pembimbing S1 saya itu dulu Profesor Bagio Budiarjo itu dulu punya riset unggulan terpadu. Dia punya riset center sendiri. Dari sarjana, terus dari magister di Fasilkom, saya juga pembimbing saya dulu. Sehingga saya bisa lihat, oh pembimbing-pembimbing yang hibahnya besar, ya, yang apa namanya eh, risetnya itu di planning dengan baik ya, wah itu kuat itu ya. Kuat karena tadi ya kita harus menentukan jumlah, berkolaborasi dengan lembaga pemberi dana, bekerja sama, lalu juga tahu aturannya ya. Dan ya apa namanya, ini peneliti proaktif. Kalau reaktif ya, wow ini saya lagi ini buat aja ada hibah bukaan baru nggak dirancang. Kalau saya hibah ini udah tahu tanggal ini hibah apa kita udah punya stok proposal ya. Terus kalau tahun ini lagi nunggu nggak turun-turun gara-gara COVID lama ya nih, sekarang saya lagi menunggu nih beberapa janji yang ordernya bisa 4 sampai 5 M tapi kok nggak turun-turun, sehingga saya lagi agak-agak ini juga nih, tarik ulur juga ya. Kadang-kadang ya nggak apa-apa juga kan di Indonesia eh, memang sedang COVID juga ya, sedang resesi juga ya, kita juga harus mengetahui itu juga. Ya, tadi ya mencari info. Kalau yang kita ngomong yang proaktif ya, mencari informasi hibah. Jadi Bapak Ibu itu baca tuh yang hibah internal. Kalau UI dulu ada tuh hibah internalnya, berapa ordernya, apa outputnya. Kalau hibah ini apa? Hibah kompetensinya Kemenristek apa? Kalau sekarang jadi BRIN ya, BRIN itu walaupun ini, nah kalau dapat hibah BRIN itu perlu koleganya siapa? Ya, oke. Terus kalau semuanya perlu dari Ajinomoto, yang swasta, dari Kemenq, atau dari Kominfo, itu ada hibah-hibah gitu. Kita harus kerja sama siapa. Terus membaca detail dan apa format dan apa-apa. Terus ya, kita tinggal mengelaborasi dan ada milestone-nya masing-masing. Ini kayak saya ngomong yang bawah ya, yang proaktif. Nah, sehingga tadi riset kita itu eh, berjalan ya teratur gitu ya, teratur ya. Dan kita punya amunisi, dana dan tim. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Memang sekarang ini agak beda paradigmanya. Emang dulu, tapi ini baru 4-5 tahun yang lalu. Ada riset dasar, riset terapan, riset pengembangan. Bapak Ibu juga harus tahu kalau memang riset saya masih riset dasar, ya apa ini ya ke riset dasar, riset terapan. Ini mungkin karena buku panduan hibah beda-beda, tapi ini eh, yang mudah dimengerti. Dan dipelajari tuh apa itu TRL, apa itu output, wah sampai apal. Ya, sampai apal sehingga
kita tahu cara membuat apa namanya apa yang dimaui, bahkan kita tahu nih cara penilaiannya kan gitu kan. Nah seperti itu sih, sehingga pas membuat proposal kita memposisikan kadang sebagai penulis, kadang sebagai ini dan kadang sebagai reviewer. Proposal kita nih kira-kira nih levelnya gimana? Sebelah saya minum hangat-hangat dulu. Gitu Pak, Bapak Ibu. Itu bisa diatur. Ya, ya, ya. Terus penelitian apa lagi, outputnya apa, seleksinya seperti apa, ya, 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 ya. Itu harus tahu juga, nah, Mas, Mbak. Nah, kalau memang Bapak Ibu mau jadi karir sebagai peneliti, ya, nah, ya itu penting. Ya, ya kalau memang untuk iseng-iseng supaya atau mau jadi profesor gitu ya, tapi juga mau ya santai-santai atau yang ibu-ibu biasanya udahlah santai ya. Saya santai tapi saya bisa berkarir. Anak saya ini nggak apa-apa juga. Pegang aja satu dua hibah. Satu dua hibah ya nanti dianukan dengan baik ya maka semuanya ya setahun punya satu dua jurnal. Nah, kalau yang nggak targetnya nggak usah jangan nggak punya output sama sekali kan gitu. Ya kalau saya targetnya karena timnya besar ya setahun itu 10 sampai 15 jurnal. Nah, saya sekarang konferensi saya kurangi. Buku dua, copyright paten berapa 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 ya karena timnya besar. Meluluskan masalah doktor berapa dan sebagainya. Karena kan punya tim besar, ada pendanaan dan sebagainya dan ada karirnya dan saya juga profesor juga sudah lama. Ya seperti itu Bapak Ibu. Ya sampai oh skema riset ini apa, riset dasar begini, riset terapan begini. Eh, itunya apa aja? Apa namanya? Outputnya apa aja? Eh, ada namanya konsorsium pengembangan yang ordenya 1M, 2M, 3M, 4M. Tapi butuh ini. Wah, sampai apa lah waktu itu. Ini mungkin waktu sebelum Brin melebur ya nih kan saya membuat buku ini 4 tahun.